Oke, kembali lagi di konten OTW season 2 dari Penta Entertainment. Dan beberapa episode yang lalu asik musisi-musisi aja yang diundang gitu kan, musisi-musisi Aceh. Jadi kayak agak kurang gitu kalau kita misalnya nggak ada bintang tamu yang baru gitu. Nah, kali ini kita kedatangan teman SMP gue sekaligus salah satu influencer, influencer ya, Dinda Marina. Halo. Gimana Dinda Marina? Sehat, kabarnya sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Puasa aman ya? Sejauh ini masih aman. Masih aman, masih aman. Tapi ada niat untuk Di luar aman? Alhamdulillah aman. Oke. Belum ada niat untuk buka puasa setengah hari gitu nggak? Belum ada, sih. belum ada. Besok nggak tahu ya. Belum ada godaan Indomie Belum. kuah gitu, belum ada. Belum ada. Oke. Karena memang kali ini kita syutingnya lagi belum puasa ya, siang-siang itu Benar. agak apa namanya itu panas, bukan apa namanya itu aura, apa? Oh, kasih enggak ya? Bukan apa namanya? Iklim, apa namanya nih? Cuaca. Cuaca, astagfirullahaladzim, cuaca. Karena efek belum minum, belum makan. Nggak boleh mengeluh, dia nggak boleh mengeluh kalau lagi belum puasa ya. Oke, Din, kali ini aku mau nanya beberapa hal nih tentang Dinda. Dinda sebelumnya pernah jadi duta wisata gitu ya? Iya, pernah di sekitar tahun 2018. 2018. Agaminong Kota Banda Aceh. Agaminong Kota Banda Aceh. Itu apa sih misalnya kalau kita pengen jadi Agaminong tuh syarat-syaratnya apa aja sebenarnya? Ini jatuhnya promosi nanti nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, nggak syarat-syaratnya aja. Nggak apa. Ini sih syaratnya nggak terlalu gimana-gimana. Paling berpenampilan menarik. Oh Ini, gitu. tapi dan yang paling penting berwawasan luas dan juga bisa mempromosikan budaya Aceh. dan wisata Kota Banda Aceh Oh, ke ke penonton apa? iya, Ke audiens orang yang banyak. luas gitu. Oke. Berarti Dinda salah satu orang yang terpilih menjadi Inong pada saat itu ya. Dan sekarang kesibukannya Dinda apa kalau boleh tahu? Aku baru aja lulus kuliah, jadi sampai sekarang juga masih cari-cari kerja. Oh, Tapi sampai apa? Dinda baru Ada lulus. Oh, enggak, apa namanya itu untuk FYI aja nih. Dinda baru lulus di Arsitektur Unsia. arsitektur ya, tepuk tangan untuk Dinda. Seorang Dinda Marina itu ternyata mampu membangun rumah gitu kan. Rumah tangga Menggambar yang belum mampu rumah ya. tangga apalagi gitu ya kan. Oke. Bangun rumah bisa bagi rumah tangga kayak gitu. Oke. Nah, tapi kali ini kebetulan tim kreatif kita Icat Khairi ini setelah menyusun beberapa pertanyaan khusus untuk edisi Dinda gitu. Oke. Nah, Bang boleh minta pertanyaannya? Berarti kita akan milih 5 pertanyaan buat Dinda secara acak. Dan ini pertanyaannya dibuat pure dari Icat. Jadi kalau misalnya ada kesalahan kata atau apa, salah Icat. Lepas tangan ya yang Oke. lain. Nah, ini gimana Din? Kalau menurut Dinda pertanyaannya itu 2 arah atau aku nanya ke Dinda aja? 2 arah boleh, biar adil. 2 arah. Gimana Bang? 2 arah. Oh, 2 arah. 2 arah biar adil, biar Boleh, adil. oke. Biar fair. Kita shoot dulu. Oke. Shoot Chinese atau shoot Ini shoot aja. biasa ya? Yang 2, lokal 3. aja. Berarti Yang menang duluan. Dinda duluan ya. Dia nanya ke aku. Oke. Oh, tanya ke Pilar. Oke. Aduh, astagfirullahaladzim. Hal yang paling memalukan yang pernah terjadi pada kamu. Apa pertanyaan itu lagi? Hal yang paling pernah memalukan yang terjadi di hidup aku. Nah. Banyak jawabannya. Banyak sih, tapi yang paling itu apa ya? Pas SMP lah, Din. Pas SMP. Aku pas SMP kan kita mungkin udah puber, udah dewasa gitu kan. Tapi pada saat itu aku putus cinta. Kayaknya aku tahu dari Enggak ada. Enggak, bukan ke situ. Itu kelas 1. Oke. Enggak, ini cerita kelas 1 SMP. Oke. Jadi sebelum kenal Dinda mungkin. Jadi mungkin Dinda nggak tahu kisah ini. Iya, boleh. Hampir saja. Jadi pas masa itu Din,
aku diputusin itu dari SMS dulu kan, dari SMS. Jadi pas lagi sekolah nih. Lagi sekolah diputusin, terus aku nangis di depan kawan-kawan di dalam kelas. Sumpah. Di dalam kelas. Nah, jadi orang ini pun kayak apa nih tiba-tiba kawan nangis sih itu kan lagi jam-jam pelajaran gitu. Terakhir orang tahu kalau aku tuh lagi diputusin, baru diputus cinta gitu. Nah, Rupanya bisa nangis juga. bisa dong. Aduh. Nah. Itulah berarti salah satu kisah paling memalukan menurut aku tuh ya, pas kelas 1 SMP gitu ya. Oke. Oke, berarti sekarang giliran Dinda nih yang nanya ya. Ya, kita lihat apakah pertanyaannya menggugah selera. Web, ini sangat deep ini nih. Pertanyaannya, apakah kamu pernah dikecewakan? Dikecewakan pasti pernah lah. Pasti pernah. Masa Dalam hal 23 tahun hidup nggak pernah dikecewain kan. Oke ya. Nah, hal yang paling mungkin hal yang paling baru dan hal yang paling kecewa tuh pas kapan dan kenapa? Nggak baru-baru kali juga sih. Ini kayaknya kita masalah hubungan semua ya. Masalah hubungan. Masalah hubungan juga. Itu Aduh. sekitar tahun berapa kena mic-nya. Sekitar tahun 2017 apa 18 ya lupa. Iya. Ya intinya ditipu Oh, dan gitu. ya segala macam. Di dalam hubungan percintaan lah gitu ya. Aduh klise ya. Masalah percintaan terus. Kayaknya kita buat segmennya nih Pakar Cinta ya, Pakar Cinta oleh Dinda Marina itu ya. Berarti pas tahun 2017 ya, 2018. Lupa iya kayaknya 17 18 gitu ya. Itu baru apa namanya tuh mengganggu ya nih. Enggak ini terlalu pure kayaknya. Terlalu pure ya Bang Tati Bang. Kunconda kira ambil Bang. Berarti gara-gara apa kecewa atas hubungan percintaan iya, gitu ya. Benar-benar. Memang kadang-kadang belakangan ini banyak juga yang dikecewakan. Dari tim-tim kita ada juga beberapa yang baru dikecewakan oleh siapa-siapa coba. adalah. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Berarti ini giliran Dina tanya ke aku ya. Iya. Nah, bekerja sesuai passion dengan gaji rendah atau tidak sesuai passion dengan gaji tinggi? Sesuai passion tapi rendah gajinya, Nggak sesuai passion tapi gaji tinggi. Gaji tinggi lah bos. Aku mau aduh kontak. Realistis ya. Realistis. Astagfirullahaladzim. Kayaknya harus jaga jarak. Social distancing nih sama mikrofonnya nih. Tadi dari pertanyaan itu ya, gaji rendah tapi sesuai passion atau tidak sesuai passion dengan gaji tinggi ya? Aku milih gaji tinggi. Gak neko-neko ya. Aku nggak neko-neko. Realistis. Aku yang penting bisa makan besok. Karena aku dulu pernah Setuju. kan aku dulu anak rantau gitu kan. Aku juga paham kayak mana kondisinya di akhir bulan, tidak ada uang, hanya berbekal Indomie goreng. Itu pun punya kemarin gitu. Pokoknya Sedih kali. banyak lah pokoknya dinamika ketika kita nggak punya uang menurut aku gitu ya, menurutku. Nah, jadi aku mending bekerja tidak sesuai passion tapi banyak Gaji uang. tinggi. Gaji Tapi tinggi. benar, karena kalau udah banyak duit nanti passionnya bisa dijadiin hobi kan. Bisa tetap Betul ya, dilakuin. setuju. Dan kadang mungkin kita bisa menciptakan lapangan kerja yang sesuai passion kita dengan gaji tinggi yang kita tabung sebelumnya gitu ya kan. Amin. Sangat visioner Pilar saudara-saudara. Oke, pertanyaan selanjutnya berarti aku nanya ke Dinda ya. Iya. Yang paling gede gulungannya ini apa nih? Ini pertanyaan panjang mungkin nih. Memang kayak Dinda pertanyaan ini Takut. deep Apa sekali tuh? ya. Hal apa yang paling kamu sesali dalam hidup gitu? Apa yang membuat Dinda itu menyesal? Salah masuk jurusan. Kayaknya itu aja sih. Ya itu kayaknya. Padahal di awal aku tadi udah bilang ya. Tadi udah ini ya, udah naikin. Udah present jurusan Dinda. Tapi kok bisa salah jurusan gitu Dinda? Tapi buktinya lulus. Iya lulus ya kan, kalau salah nggak mesti harus nggak lulus. Betul sih. Serem kali. Apa yang membuat Dinda itu merasa kalau Dinda itu salah jurusan? Ya mirip-mirip sama pertanyaan sebelumnya sih, nggak terlalu sesuai passion. Oh, tidak sesuai passion. Tapi kayak
asal nebak aja rupanya lulus. Jadi kayak ya udahlah jalanin aja tes setahun 2 Oh milih tahun. cap-cip gitu ya. Oh kayak aku arsitek kayak keren nih gitu ya kan. Tiba-tiba lulus. Ya arsitek kayak keren nih kan anak arsitektur. Wih. Itu sadar atas ketidakcocokan itu pas kapan? Pas sudah berjalan atau Pas sudah berjalan. Pas sudah berjalan Pas sudah kuliah, ya? setahun udah mulai berkaca-kaca sama tugas tuh. Tugas udah mulai ada bintik-bintik air mata kalau kumpul kayak gitu kan. buat maket itu segala macam kalau arsitek ya? Iya, sih. semester ketiga keempat tuh udah mulai yang Itu udah mulai berat-beratnya. berat tugas saya itu kan. Nah dari situ baru Dinda merasa kalau Dinda nggak cocok kan. Tapi rupanya nggak jadi pindah-pindah terus, niatnya pindah-pindah, rupanya nggak jadi. Sampai lulus gitu Sampai ya. lulus nggak jadi pindah. Dan alhamdulillah sekarang udah apa titelnya SARS. Ars. Udah bukan ya. ST lagi sekarang. Berarti kawan-kawan kalau misalnya mau panggil Dinda Marina mana? Dinda Marina SARS. SARS. Penyakit SARS kayak dong. nama virus. Kayak nama Dong, virus. virus dong. Aku bantuin baca karena Karena bisa bahasa Rusia. bisa ya? bahasa Rusia ya. Jika kamu memiliki kekuatan super, Oh, oke. kamu akan memilih kekuatan apa? Oh, aku nih ya. Ah, itu untuk kelar. Kalau aku dari dulu tuh memang pengen kali jadi Superman. Dalam artian bisa terbang. Bisa terbang karena aku tuh dulu aku terbesit di kepala aku tuh pas waktu kecil main-main sepeda. Nah, jadi pas asmara subuh gitu-gitulah. Dayung sepeda tuh kayak capek kali lah gitu. Oh, oke. Jadi aku pengen kayak mana kalau misalnya Terbang nggak capek. aku tuh dikasih kekuatan super untuk terbang kayak Superman kayak gitu. Makanya aku tuh pengen sampai sekarang kalau misalnya ada kekuatan super pengen lagi terbang. Kemana-mana pun nggak payah bayar tiket, nggak payah bayar bensin gitu Betul, ya kan. Betul. Nah, jadi bisa langsung terbang ya gitu. Baca pikiran orang kekuatan Baca pikiran super orang. nggak sih? Iya Ya, betul yaudah betul. itu. Pengen bisa Kenapa, baca kenapa? pikiran orang. Kenapa bisa gitu? Ya pengen aja misalnya nih kayak aku sekarang di sini, Ah. aku bisa tahu kayak lagi pikirin apa, Oh, Icat iya. pikirin apa, Novel pikirin apa, bisa tahu. Menarik ya. Jadi kita tahu apa yang ada di dalam kepala orang gitu ya. Iya ya. Aku kayaknya ganti juga lah. Aku dua terbang sama baca pikiran. Pengen aku ada dua-dua kayak itu. Oke, ini berarti pertanyaan terakhir nih buat. Eh, Oke, berarti ini pertanyaan terakhir buat Dinda. nggak, Aduh. siap ini doa yang pikir. Udah kayak digigit tawonku. Nih pertanyaan terakhir nih buat Dinda nih. Ah, apa tuh? Dan nggak ada dan ya. Nah, apa love language kamu? Oh, Love language. love language bahasa Indonesia bukan? Love language bahasa cinta. Apa bahasa ya? Bahasa cinta. Iya, Ya ngerti, gitulah. ngerti. Apa ya? Kayaknya lebih ke physical touch ya. Physical touch. Sentuhan. Jadi kalau misalnya jangan lagi puasa social distancing. Social distancing. Iya, betul. Jadi apa misalnya kalau kok kayak ini ulang. Enggak maksudnya gitu. kayak genggam tangan Iya, gitu ya, genggam benar-benar. tangan atau dielus kepala Benar, gitu lah. benar. Yang penting Kenapa merasa kalau apa namanya itu physical touch itu menjadi love language Dinda? Kenapa ya? Gak tahu Karena kalau aku ya, kalau misalnya love language aku merasa kalau Hah? love language aku itu adalah word of affirmation. Oke, contohnya Contohnya misalnya hati-hati ya. hati-hati ya gitu. Eh. Ya misalnya aku pakai kemeja gitu kan, pakai baju bagus, tiba-tiba pasangan aku bilang, kamu ganteng deh hari ini. Aku kayak menjadi semangat untuk menjalani hidup oke, gitu. oke. Nah, itu. Kalau nggak dibilang nggak semangat hidup Nggak semangat, ya? kayak Oke. agak murung, Oh, agak iya. murung aku. Kalau Dinda kenapa tuh bisa physical touch? Iya karena aku baper kalau ya itu kalau Kalau disentuh, diginiin, di tepuk Iya. pundak gitu ya. Rupanya jangan Dikeplak kepala gitu enggak lah, enggak. nggak gitu konsepnya. Tapi tahu nggak kalau misalnya love language itu ada tesnya, kalau nggak salah aku di Oh, di iya? di web di Google gitu ada tes di mana untuk tahu untuk tahu kita apa tuh love language love kita. language-nya apa gitu. Ada yang taking apa ya pokoknya
yang ngasih menerima bingkisan gift gitu Oh, kado. oke. Ada yang banyak lah pokoknya kalau love language tuh. Oke, berarti pertanyaannya segitu aja nih karena memang masih banyak pertanyaan tapi kita simpan untuk episode selanjutnya. Mana tahu ada yang mau nanya boleh, lebih boleh, lagi boleh. gitu kan. Chat, Bang, tolong Bang. Produser nih bukan ya? Produser. Enggak nih tim kreatif, produser, kabelis, pokoknya dia semua lah. Perangkap semua. Semua kameramen, editor dia semua tuh. Tolong Tolong kuliah. BTW. Aku kuliah bentar lagi gitu. Enggak, tapi santai. Hari ini dosennya katanya ya karena puasa agak telat kata masuk gitu. Jadi masih ada space waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi sama Dinda Oke. nih. Din, berarti Dinda sekarang kesibukannya nyiar ya? Iya, aku siaran di salah satu radio di Banda Aceh sama di salah satu stasiun TV. Stasiun TV ya. Oh, apa tuh? Sangat mungkin kalau kita tarik dari jurusan Dinda agak beda ya. Nah, itu dia. Dari dari arsitek, teknik ya, Iya. teknik arsitek jadi broadcasting. Lebih ke komunikasi ya. Lebih ke komunikasi benar-benar. gitu. Berarti passion Dinda ada di komunikasi? Iya, dan aku baru menemukan passion aku setelah kuliah duluan. Oh, gitu. setelah Jadi, kuliah luan, nah. habis itu gabung ke radio, Iya, baru benar. tahu kalau passion Dinda ternyata di broadcasting. broadcasting gitu. BTW aku anak Esikom. Apa kita tukaran aja? Gambar Karena nggak? aku merasa agak kurang aku Iya, makanya. di nulis berita gitu agak kurang itu. Berarti Ini kayak Nggak bisa kebalik juga. kayaknya. nggak bisa juga. Oh iya, arsitek perlu gambar. Oh, udah nggak jadi tukar, nggak jadi tukar. Aduh, nggak jelas sih Pak. Berarti berapa lama udah di radio? Di radio. Mm-mm. Dari 2017. 2017, berarti sekarang udah 21 hampir berjalan 4 tahun ya? 4 tahunan. 3 tahun, 4 tahunan gitu ya? Kalau di itu stasiun TV itu? Stasiun televisi baru 2021? 2 bulan yang lalu apa? Ya 2 bulan yang Oh, lalu. di dalam Baru, ini tahun ini, Man. tahun ini ya gitu. Pengalaman paling unik nih menjadi seorang broadcaster atau Broadcaster berarti. broadcaster ya, penyiar ya. Pengalaman paling unik yang pernah Dinda alami itu apa? Paling unik. Paling unik, paling apa ya? Paling aneh juga gimana tuh? Ada nggak? Mungkin nggak terlalu aneh ya, tapi kayak hal-hal kecil yang kalau kita ingat-ingat lagi jadi lucu itu kayak misalnya siaran pagi nih, Radio Flamboyan kan udah mulai on dari jam 6 subuh ya. 6 subuh ya. Iya, jam 6 pagi. Nah, ada jenis-jenis penyiar yang minta cari gantinya itu Hamin 2 jam gitu. Kebetulan aku kan memang jarang tidur cepat. Jadi tidurnya emang jam 3, jam 4 pagi. Masuk telepon. Kadang kita nggak angkat takutnya emergensi, teman lagi kenapa-napa, lagi apa gitu kan. Kalau tahu minta cari ganti siaran, aku Nggak nggak mau diangkat, angkat. nggak diangkat gitu ya. Pas aku angkat, Din tolong masuk siaran ini. Jadilah 2 jam kemudian aku masuk siaran. Paling Berarti- hal-hal kayak gitu sih. Berarti dari jam 3 dari jam 3 pagi itu Dinda belum tidur, pas paginya 2 jam Iya, tidurnya habis siaran. Habis siaran baru digas tidur Sampai sore. sampai sore. Enggak, sampai siang lah Tapi paling. hal-hal kayak gitu sih yang kalau mungkin waktu itu mungkin ada kesel, ada gimana tapi pas kita ingat lagi kayaknya ini lucu juga. Lucu, gitu. pengalamannya juga asik gitu. Jadi ada pengalaman apa ya? Pengalaman yang unik bisa dibilang gitu ya. Iya benar. Nggak dapat lah tempat lain gitu. Betul. Kalau misalnya kita jadi pekerjaan selain penyiar mungkin nggak dapat pengalaman kayak gitu. Jam 6 subuh coba. Berarti udah udah hampir 3 tahun 4 tahun lah jadi Iya, penyiar 4 gitu ya. tahun. Udah mengalami pengalaman-pengalaman unik juga udah sama radio ya. Nah, kan radio itu kan hanya audio nih kan. Nah, sedangkan yang di televisi itu kan udah pakai visual, Iya, udah pakai audiovisual. audio visualnya gitu. Itu ada perbedaannya nggak? Ada kagok nggak pertama kali Dinda itu? Pasti. Kagoknya itu gimana tuh? Karena kalau di radio itu biasanya kan memang suara aja nih. Jadi kalau misalnya ngomong di radio terserah misalnya kayak aku siaran jam 6 pagi tadi. Emang pakai baju tidur, cuman pakai Iya. jilbab terus langsung ke radio kayak gitu. Emang ya orang nggak ada yang lihat juga ngapain kita dandan ngapain Iya, kita iya, iya, cakep-cakep ke radio kan. Tapi kalau misalnya di TV kan kelihatan nih visualnya. Jadi ya harus prepare semua dan kalau misalnya kita salah ngomong kan kita langsung berubah ekspresinya tuh Oh biasa. iya, kelihatan gitu Nah, ya. misalnya kita salah pengucapan satu kata atau apa kayak gitu nanti langsung kayak
Nah, itu bakal kelihatan di televisi. Tapi kalau radio kan nggak kelihatan. Iya. Dan kalau di televisi itu live. Iya live. Live berarti nggak bisa pakai Nggak teks. bisa. Oh iya juga nggak bisa pakai teks ya. Tapi kalau ada cue card sih. Ada cue card ya. Bisa curi-curi. Cuman nggak yang nggak ini straight juga. to di Iya. apa namanya tulisannya gitu ya. Tapi kalau di radio kan bisa misalnya sambil ngobrol Iya, gini bisa benar. dibaca Itu gitu dia. ya. Nah, kalau di radio memang ada apa ya poin-poin yang untuk kita ngomong udah kita siapin duluan sebelum ngomong Oh gitu. gitu. Berarti di situ ada letak perbedaannya Iya. antara radio dan televisi ya. Dan Dinda agak kagok pertama kali apa Di namanya televisi, tuh ya. di televisi ya. Televisi itu apa namanya tuh di siaran acara apa tuh Din? Talk show? Program, iya lebih ke talk show. Program yang kayak bahas-bahas kesehatan kayak gitu. Oh, bahas-bahas sih. kesehatan. Lebih gak nyambung lagi kan? Dari Berarti arsitek. broadcaster abis itu nyambung jadi dokter gitu ya. Dinda Makanya, pernah punya dunia cita-cita jadi dokter kesehatan. nggak mungkin nggak? Jujur enggak sih. Nggak pernah ya, Enggak. gitu Karena ya. kayak aku mikirnya dokter itu tanggung jawabnya besar. Oh betul besar banget betul. kan. Jadi yang apa Dinda bahas di dalam acara talk show itu tentang kesehatan, Iya. bagaimana kita Nanti merawat ada tubuh gitu. narasumbernya juga, jadi kayak ngobrol langsung sama dokter-dokternya gitu. Oh, ada undang dokternya Intinya selama gitu. 2 bulan ini aku siaran, udah kenal sama dosen-dosen FK. Oh iya, FK Unsiar, iya. rata-rata dosen FK semua. Nanti pelan-pelan bisa bedah Dinda tiba-tiba gitu kan gara-gara sering jumpa sama dokter gitu. Mau? Enggak, astagfirullahaladzim jangan. Udah cukup. Aku nggak pernah dioperasi BTW. Nggak pernah. Nggak pernah dioperasi. Dinda pernah dioperasi? Nggak pernah juga sih. Makanya. Jadi Nggak berani. nggak itulah. Ya, jangan sampai lah. Oke lah Din, mungkin di episode kali ini segitu aja pertanyaan kita ya. Oke. Tadi kita udah tanya beberapa pertanyaan yang disusun oleh Icat Khairi. Dan mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi terkait Dinda Marina gitu bisa komen di bawah atau bisa kepoin Instagram Dinda di mana? Di @dindamarina MARYNA pakai I. Om. Karena biasa pakai I orang-orang rata-rata. Oh, tapi sebenarnya iya ya, Iya, pakai I. Marina. Oke, nanti ada di sini. Di sini. Di situ lah bukan. Dan sosial medianya cuman Instagram aja. Twitter paling Twitter sama juga. Twitter sama juga. Iya. TikTok nggak ada. TikTok cuma susah nih username-nya. Kenapa? Huruf acak-acak gitu MEWNX. Oh, ini masih default. Ya, kan? masih ID default. Berarti nggak aktif di TikTok ya? Nggak terlalu aktif sih. Berarti aktifnya di Instagram sama Nanti lah ya Twitter. lebarin sayap aku TikTok. Mana tahu bisa jadi FYP ya kan? Iya benar. Amin. Oke lah segitu aja. Mungkin nanti kalau misalnya mau kepoin Dinda lebih lanjut bisa langsung ke Iya, Instagram iya. Dinda, ke Oke. sosial media Dinda. Oke, see you. Sekian aja dari kita. Dadah. Bye. Yang mana nih? Bye.